Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat, di hadapan Ibunda Dr. Anda Hajjah Adibatus Syarifah MSI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Blora, yang terhormat kepada jajaran Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Blora, yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu guru, karyawan dan pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri Blora yang saya cintai dan selalu saya banggakan, seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Blora kelas 7, 8, dan 9, yang selalu saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan juga mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama, marilah kita selalu senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan seluruh kegiatan Ramadan, baik di rumah maupun di sekolah, baik kegiatan tersebut wajib maupun sunnah, dengan penuh hikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini hingga yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada momentum yang sangat berbahagia ini, di mana hari ini adalah hari ke-17 Ramadan, yang sering kita sebut dengan hari nuzulul Quran, yaitu hari di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tujuannya adalah satu, sebagai mukjizat yang bersifat abadan atau universal, yang berlaku sejak diturunkan Al-Quran hingga yaumil akhir nanti. Itulah Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqul insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran diturunkan tepat pada malam 17 Ramadan. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau menyepi, menyendiri guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kenapa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan? Karena pada malam itu juga disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Pada surat Al-Qadar disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga
artinya sendiri adalah inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kebetulan di saat itu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 17 Ramadan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di momentum yang sangat berbahagia ini, marilah kita selalu meningkatkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Dengan bagaimana? Yaitu dengan satu, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak belajar makna-makna yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak serta-merta langsung gelondongan 30 juz, akan tetapi berangsur-angsur sampai memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan secara berkala atau berangsur-angsur? Tujuannya adalah satu, supaya para sahabat itu merasa senang hatinya ketika mendengar ada ayat Al-Quran yang baru turun. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi di masa itu, atau yang sering kita sebut dengan asbabun nuzul, atau sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran. Seperti misalnya di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang kafir tentang sifat-sifat Tuhannya, yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakanlah huwallahu ahad. Allah adalah yang Maha Esa atau satu. Karena orang kafir di zaman itu menganggap Tuhan itu banyak. Tuhan itu terbuat dari emas, Tuhan itu terbuat dari batu dan lain sebagainya. Tetapi Allah berbeda. Qul huwallahu ahad. Nah, situ menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan karena ada sebab tertentu, atau kita sebut dengan asbabun nuzul. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqari'ihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi siapapun yang membacanya. Di sini adalah motivasi kita untuk selalu cinta terhadap Al-Quran, karena kita tidak tahu nasib kita nanti di mana, nasib kita nanti bagaimana ketika di yaumil qiyamah. Tetapi dengan kita membaca Al-Quran, sering-sering belajar membaca dan memaknai Al-Quran, fa insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita harus mengenal Al-Quran. Di zaman akhir ini banyak sekali orang yang tidak mengenal Al-Quran, padahal Al-Quran sendiri adalah pedoman hidup umat Islam yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Misalnya seperti ini, di zaman sekarang ini kita sangat akrab, sangat kenal dan hafal yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, WA, Telegram, TikTok, dan lain sebagainya. Kita hafal dan kita tahu. Namun, apakah kita juga bisa mengetahui Al-Quran sebagaimana kita bisa mengenal hal-hal yang saya sebutkan tadi? Belum tentu. Banyak dari kita yang mungkin belum tahu Al-Quran itu berapa juz, suratnya berapa, ayatnya berapa. Banyak. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal Al-Quran supaya cinta terhadap Al-Quran. Anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Dari 30 juz tersebut terdiri dari 114 surat. Dan dari 114 surat tersebut terdiri dari 6.236 ayat. Nah, kenapa banyak sekali? Karena Al-Quran itu universal dan fleksibel, selalu cocok dengan zamannya dimanapun zaman itu berada.
Maksudnya seperti ini. Dikala Rasulullah dalam zaman sahabat, Al-Quran berlaku dan sampai sekarang pun Al-Quran masih berlaku dan cocok. Bahkan Al-Quran itu tidak hanya mengenal ketauhidan atau syariat Islam, tapi Al-Quran juga memuat ilmu pengetahuan. Sehingga banyak ulama-ulama terdahulu yang bisa mencetuskan ilmu pengetahuan sebab membaca Al-Quran. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, Al-Quran dari 30 juz tadi dan 6.236 ayat tadi itu dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian yang pertama adalah Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Kita sebagai hamba Allah harus tahu dan mengetahui sifat-sifat Allah itu seperti apa. Kita mengetahui sifat Allah seperti apa karena kita membaca Al-Quran. Contohnya pada ayat kursi, Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, dan Allah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu yang maha berdiri sendiri. Nah, kita bisa mengetahui sifat Allah karena kita membaca Al-Quran. La ta'khuduhu sinatu wala naum, dan Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran menyinggung atau menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan tentang syariat-syariat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya syariat tentang sholat, syariat tentang puasa yang kita lakukan sekarang ini, syariat tentang zakat, syariat tentang haji, dan lain sebagainya. Contohnya tentang puasa pada kali ini, kalian semua pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Al-Quran menjelaskan tentang syariat puasa. Nah, sehingga fungsi Al-Quran yang kedua adalah bagian yang kedua adalah Allah menjelaskan tentang syariat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagian yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, seperti Nabi Adam yang diturunkan dari surga, seperti Nabi Musa yang selalu bermusuhan dengan Fir'aun, dan lain sebagainya. Semua termaktub dan tersirat di dalam Al-Quran. Sehingga dengan kita memegang teguh terhadap Al-Quran, kita akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan kita ahli Al-Quran, orang yang tergolong cinta terhadap Al-Quran, dan selalu diberi kesempatan untuk belajar, membaca maupun memaknai Al-Quran, dan kita juga berhak mendapatkan syafaat Al-Quran baik di dunia ini hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada momentum yang sangat berbahagia ini, yaitu di hari nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan, marilah anak-anakku semua giat dan selalu semangat untuk membaca Al-Quran. Walaupun masih pandemi, belum bisa tatap muka untuk saling bertadarus bersama di madrasah, kalian di rumah harus tetap semangat menjalankan tugasnya dan janganlah bermalas-malas walaupun sedang berpuasa. Tetap semangat dan semoga kita sehat selalu. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.